Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Wahyu Putra Trimaryono dengan NPM 18.03.02.0003B dari Prodi Teknik Informatika. Ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Aplikasi Kelas Virtual Berbasis Web pada Kampus Akademik Komunitas Nganjuk dengan menggunakan algoritma iteratif dikotomi tree atau yang sering disebut ID3. Apa itu kelas virtual? Kelas virtual memiliki pengertian yang hampir sama dengan e-learning. Dapat diartikan sebagai konsep pendidikan jarak jauh yang memanfaatkan peralatan atau piranti elektronika yang mempermudah dosen maupun mahasiswa dalam melakukan proses belajar mengajar. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimana merancang aplikasi berbasis web untuk membantu dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online. Yang kedua, bagaimana merancang dan membuat suatu aplikasi virtual class atau kelas virtual dengan menggunakan algoritma iteratif dikotomi tree atau ID3 untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada suatu mata kuliah tertentu. Tujuan yang saya ambil yaitu satu, membangun sebuah aplikasi kelas virtual berbasis web. Yang kedua, mengimplementasikan algoritma iteratif dikotomi tree atau ID3 pada aplikasi kelas virtual. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah yaitu sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Teknik Universitas Nusantara PGRI. Yang kedua, sebagai tahap awal dalam penerapan ilmu pengetahuan serta memberikan tambahan pengetahuan atau wawasan bagi yang memerlukan. Yang ketiga, memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dan yang terakhir, menjadi dasar pembuatan rancangan aplikasi kuliah online dengan algoritma iteratif dikotomi tree atau ID3. Sistematika penulisan. Di sini saya menggunakan 4 sistematika, yaitu yang pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, analisa dan desain sistem, implementasi dan hasil, dan 5 penutup. Oke, kita mulai simulasi perhitungan dengan menggunakan algoritma iteratif dikotomi tree atau ID3. Pembentukan aturan pada algoritma iteratif dikotomi tree atau ID3 didapatkan dengan membentuk pohon keputusan berdasarkan nilai gain tertinggi dari setiap atribut variabel. Di sini kita simulasikan dengan menggunakan ID3, yaitu dari jumlah mahasiswa 51 orang, yaitu yang pertama jumlah status berdasarkan kriteria nilai praktek, di mana nilai ini diambil saat mahasiswa melakukan dan mengerjakan tugas praktikum yang diberikan oleh dosen. Yang kedua, jumlah status berdasarkan kriteria nilai tugas. Nilai ini diambil dengan memberikan tugas maupun kuis kepada mahasiswa. Yang ketiga, jumlah status berdasarkan kriteria nilai UTS. Ujian tengah semester dilaksanakan saat pertengahan semester selama 6 bulan atau 1 semester. Yang keempat, jumlah status berdasarkan kriteria nilai UAS. Ujian akhir semester merupakan ujian akhir sebagai penyempurna dari seluruh tahap perkuliahan. Oke, langkah pertama kita di sini saya mengambil sampel sebagai contoh, yaitu nilai dari praktikum. Iya, nilai praktek. Sebagai contoh di sini kita jumlah total dari seluruh mahasiswa ada 51 data, yaitu
46 data berstatus lulus dan 5 data berstatus tidak lulus. Kemudian kita hitung entropi data keseluruhan dengan menggunakan persamaan 1 yang dapat ditunjukkan sebagai berikut. Kemudian selanjutnya hitung nilai entropi pada masing-masing variabel menggunakan persamaan 1. Di sini sebagai contoh kita ambil nilai praktek, yaitu entropi lebih kecil sama dengan 60, yang di sini dengan hasil 0,6723. Selanjutnya entropi dengan lebih besar sama dengan 61 dengan hasil 0,3228. Untuk selanjutnya entropi ini untuk nilai praktek keseluruhan adalah sebagai berikut dengan nilai 0,4393. Selanjutnya, langkah yang kedua kita menghitung gain-nya. Berdasarkan nilai entropi yang telah diketahui, kemudian hitung nilai gain untuk mendapatkan not awal atau akar dengan menggunakan persamaan 2. Contoh perhitungan gain untuk variabel nilai praktik sebagai berikut dengan hasil 0,0235. Selanjutnya, dari perhitungan entropi dan gain yang sudah kita lakukan, kita dapat menarik kesimpulan atau dapat menyusun hasil permodelan tree-nya. Gambar penyusunannya seperti berikut, yaitu mulai dari atribut UTS, atribut UAS, atribut praktikum atau praktek, atribut tugas. Di sini kenapa yang paling atas atribut UTS? Karena gain yang paling besar yaitu adalah gain nilai UTS, dan yang kedua gain yang paling besar nomor 2 adalah gain nilai UAS. Selanjutnya gain yang paling besar adalah praktikum. Yang terakhir nilainya adalah atribut nilai tugas. Ya, dapat disimpulkan, dapat diambil permodelan dari keseluruhan seperti gambar berikut. Selanjutnya, kita dapat menarik rule atau aturan yang dihasilkan dalam proses decision tree. Setelah dihasilkan sebuah permodelan tree, maka langkah selanjutnya dalam proses decision tree adalah mengubah bentuk tree menjadi rule. Berikut adalah rule yang diperoleh berdasarkan permodelan tree. Next. Berikut adalah diagram level 0. Ada data flow diagram level 0-nya. Pada level 0 ini terdapat entitas yaitu mahasiswa, dosen, dan admin, serta memiliki proses yaitu aplikasi kelas virtual berbasis web, di mana tiap-tiap entitas memiliki flow atau aliran yang berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Kemudian DFD level 1-nya seperti berikut. Merupakan pengembangan dari DFD level 0. Pada DFD level 1 ini akan dijabarkan antara entitas, yaitu entitas admin dan entitas user sebagai berikut. Berikut adalah IRD, Entitas Relation Diagram. Di sini ada diagram laporan, ada tabel tugas, tabel laporan, rule, token, anggota, kelas, materi, user, menu akses, dan menu. Berikut implementasi lembar kerja. Di sini ada form login, yaitu tampilan utama pada aplikasi ini. Yang kedua form register, di mana jika user atau admin belum memiliki akun, disarankan untuk membuat akun baru, yaitu register dulu.
Selanjutnya halaman profil. Di sini ada profil user pengguna. Next ada edit profil. Di sini jika ada kesalahan, user dapat mengganti atau merubah profilnya. Selanjutnya ada halaman buat kelas. Buat kelas dilaksanakan oleh dosen mata kuliah tertentu. Kemudian halaman kelas, halaman materi, halaman tugas, halaman laporan, halaman detail laporan. Berikut tampilannya. Selanjutnya, di sini juga halaman yang ditampilkan pada halaman dosen yaitu halaman input nilai, yaitu di mana nilai ini sebagai perhitungan atau penentuan kelulusan mata kuliah tertentu tiap mahasiswa. Jadi yang inputkan adalah dosen. Kemudian halaman tambah tugas dan juga halaman tambah materi. Oke. Demikian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.